Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Agus CGP Angkatan 9 dari SDN Saksaat Kabupaten Bandung Barat. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan saya Ibu Peli Sartikawati. Beliau adalah guru kelas 5 dari SDN Saksaat Kabupaten Bandung Barat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Oh ya, baik Bu. Hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan mengapa saya melakukan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum proses pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri Ibu sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Baik Bu, saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Pertama yang berkaitan dengan tujuan Bu ya. Kira-kira apa tujuan yang akan Ibu capai berdasarkan rancangan pembelajaran yang Ibu buat? Ya, baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan sedikit memaparkan dari tujuan pembelajaran yang telah saya buat. Yang pertama itu adalah dengan melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa mampu mengidentifikasi perubahan suhu dengan konsep kalor yang dilepaskan dan diterima dengan baik. Selanjutnya yang kedua adalah melalui kegiatan percobaan, siswa mampu menganalisis perbedaan suhu dan kalor dengan baik. Dan yang terakhir adalah melalui kegiatan percobaan, nanti siswa mampu membuat laporan hasil percobaan dengan baik. Oh ya, baik Bu. Jadi tujuan yang ingin Ibu capai itu ada 3 ya Bu ya? Ya, baiklah. Selanjutnya area apa yang ingin Ibu kembangkan dan ingin Ibu capai? Ya baik, area yang ingin saya kembangkan adalah dari kognitifnya, yaitu pengetahuannya yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dari keterampilannya. Oh ya, baik Bu. Jadi area yang ingin Ibu kembangkan itu adalah dari pengetahuan dan keterampilan. Nah, saya ingin mendengarkan bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajaran, metode pembelajarannya, bagaimana? Ya. Nah, pada RPP yang telah saya rancang ini, saya akan menggunakan yaitu dengan model PJBL, Problem Based Learning. Ya. Kemudian pendekatannya di sini saya menerapkan pendekatan saintifik dan TIKPEK. Selanjutnya metodenya ada diskusi, inquiry, percobaan, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Mungkin seperti itu Bapak. Nah, baik Bu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Nah, ya untuk media pembelajarannya di sini saya akan menggunakan PowerPoint. Di mana saya akan menyampaikan materi itu melalui PowerPoint, tapi hanya sebagai pemantik atau untuk menggali pengetahuan anak. Jadi tidak dipaparkan secara jelas gitu ya di sana, hanya sebagai pemantik aja. Nah, seperti itu. Selanjutnya medianya juga akan menggunakan LKPD karena nanti kan anak-anak akan melakukan percobaan. Nanti si anak di dalam LKPD itu terdapat langkah-langkahnya. Jadi nanti tinggal mengikuti dari langkah-langkah LKPD tersebut. Seperti itu. Tidak menggunakan itu laptop? Ya. Tentu saja menggunakan, karena kan nanti laptop akan dipakai untuk menampilkan PPT yang telah dibuat seperti itu. Selain laptop? Proyektor mungkin Pak? Iya. Laptop, jadi media yang akan Ibu gunakan itu laptop, proyektor, LKPD, ya. Itu ya itu. Baik Bu. Nah, kira-kira nih
Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut kapan? Untuk jadwalnya itu mungkin di minggu depan, Pak. Oh, Ya, di minggu iya. depan karena pas materi ini di jadwalnya itu minggu depan. Oh Ya. ya, baik Bu. Nanti saat minggu depan saya akan datang ke kelas Ibu melakukan supervisi. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nah, nanti setelah saya melakukan observasi, kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktek ya Bu ya. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Bu? Ya, baik, yang dapat saya ungkapkan dari hasil percakapan ini adalah saya memiliki gambaran untuk nanti melaksanakan kegiatan pembelajaran ini yang lebih matang, yang lebih saya akan percaya diri gitu karena saya sudah merancangnya terlebih dahulu seperti itu. Kemudian melakukan persiapannya dengan lebih matang lagi, misalnya menyediakan alatnya, membuat LKPD-nya dan lain sebagainya. Ya, baik Bu. Terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai jumpa lagi minggu depan di kegiatan observasi. Semoga kita semua diberi kesehatan. Amin. Demikianlah percakapan pra-observasi yang saya lakukan bersama Ibu Peli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.
yang hadir? Para kemana? Olahraga ya. Berarti yang lainnya semua hadir ya? Nah, anak-anak, coba sekarang sebelum pelajaran dimulai, kita akan menyanyikan dulu lagu Ibu yang biasa kita nyanyikan. Semuanya berdiri dahulu. Baik,
Halo Bapak Ibu, halo teman-teman, mereka mau sekolah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas. Tahukah kalian mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga air yang ada di dalamnya menjadi matang? Ketika kalian memasak air, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Ketika kalian memasak air, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian, panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Panas, atau disebut juga dengan hawa, adalah energi yang dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lain karena adanya perbedaan suhu. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Pengaruh panas terhadap suhu zat. Jika suatu zat menyerap panas atau hawa, maka suhu akan naik. Sebaliknya, jika suatu zat melepas panas atau hawa, maka suhu akan turun. Jenis benda penghantar panas. Benda yang mudah dan cepat menghantarkan panas disebut konduktor. Contoh benda yang termasuk dalam konduktor yaitu besi, emas, tembaga, dan perak. Benda yang sulit dan lambat menghantarkan panas disebut isolator. Contoh benda yang termasuk isolator yaitu kayu kering, berlian, oli, karet, dan gelas. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Mari kita bahas bersama. Perpindahan panas secara konduksi adalah perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara. Perpindahan panas secara konduksi disebut juga perpindahan panas secara hantara. Pada peristiwa perpindahan panas secara konduksi, yang berpindah hanya energi panasnya saja. Perpindahan panas secara konduksi terjadi pada benda padat. Agar lebih memahami mengenai perpindahan panas secara konduksi, kita dapat melakukan kegiatan estafet buku bersama teman-teman kalian, di mana buku berperan sebagai panas dan kalian adalah sebagai perantaranya. Saat melakukan estafet buku, maka yang berpindah hanya bukunya saja, sedangkan kalian tetap diam di tempat dan tidak berpindah. Hal ini sama seperti perpindahan panas secara konduksi, hanya panasnya saja yang berpindah dan perantaranya tetap. Contoh peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Memanaskan batang logam. Ketika kita memanaskan batang logam, walaupun hanya salah satu ujung bagian besi yang dipanaskan, tetapi panasnya akan menyebar ke seluruh bagian besi sampai ke ujung yang tidak ikut dipanaskan. Hal tersebut menunjukkan panas berpindah dengan perantara besi. Mengaduk teh panas dengan sendok logam. Ketika kita membuat teh dan mengaduknya dengan sendok logam, maka ujung sendok lama-kelamaan terasa panas. Hal ini terjadi karena panas berpindah dari air ke seluruh bagian sendok. Setrika listrik merupakan salah satu alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip perpindahan
Perpindahan panas disertai perpindahan zat perantara disebut dengan konveksi. Perpindahan panas secara konveksi yang berpindah tidak hanya energi panasnya saja, namun zat perantaranya juga ikut berpindah. Perpindahan panas secara konveksi biasanya terjadi pada benda cair dan gas. Perpindahan secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketika kalian memindahkan setumpuk buku tersebut ke tempat lain, tentu kalian akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut. Jika buku-buku tersebut diumpamakan sebagai panas dan kalian sebagai perantaranya, perpindahan panas dengan cara konveksi akan menyatakan perantaranya. Halo Bapak Ibu, halo teman-teman. Mereka mau sekolah nih. Contoh peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari terjadi pada saat kita merebus air. Air yang berada dekat dengan api akan mendapatkan panas, sehingga air menjadi lebih ringan. Air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Terjadinya angin darat dan angin laut. Perpindahan panas secara konveksi menyebabkan terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat dapat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut, sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara di darat akan menggantikan posisi udara yang naik. Sedangkan angin laut dapat terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas, sehingga udara di darat akan naik dan udara laut akan menggantikan udara yang naik. Karena keadaan tersebut, pada malam hari nelayan akan melaut dan pada pagi hari atau siang hari mereka akan kembali ke daratan. Pemanfaatan ventilasi udara terjadi karena siklus udara di dalam rumah memanfaatkan perpindahan panas secara konveksi. Radiasi adalah perpindahan panas yang tidak menggunakan zat perantara. Contoh peristiwa radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Panas dari matahari yang sampai ke bumi. Tubuh terasa panas saat dekat dengan api unggun. Baju yang dijemur menjadi kering karena sinar matahari. Ada 3 cara. Agar lebih jelasnya, sekarang kita akan
Kalau sudah kalian lakukan di sini ada berapa kegiatan? Ada 3 kegiatan. Kalian lakukan secara runtut. Dari kegiatan 1, 2, dan 3. Apakah kalian paham? Ada yang ingin ditanyakan? Kalian baca terlebih dahulu ya. Kalian baca dulu. Kalau sudah nanti kalian melakukan percobaan, kalian buat apa? Membuat laporan dalam bentuk kesimpulan. Dipahami? Dimengerti? Silakan. Kalian melakukan percobaannya. Jangan dilihat memainkan berpakaian. Yang pertama apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus, CGP Angkatan 9 dari SDN Saksat Kabupaten Bandung Barat, akan melakukan pasca observasi dengan teman sejawat. Kali ini saya ditemani sama Ibu pengajar praktik Ibu Lintang. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Dan teman sejawat saya Ibu Peli Santikawati. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Maaf ya Bu, saya mengganggu waktunya. Saya akan melakukan pasca observasi terkait dengan proses observasi yang telah saya lakukan dengan Ibu waktu di kelas waktu minggu kemarin Bu. Adapun tujuan dari pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu Peli lakukan supaya ada tindak lanjut ya Ibu ya, serta dapat melakukan refleksi kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu Peli lakukan ya. Baik Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu ya. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi yang dilakukan kemarin? Ya baik, perasaannya yang saya rasakan di awal membuka pembelajaran itu terasa tegang ya Bu, karena tidak seperti biasanya ada rekan sejawat yang mengobservasi saya. Kan biasanya kalau observasi itu dilakukan oleh kepala sekolah saat supervisi. Nah, kalau kemarin itu diobservasinya oleh rekan sejawat. Tapi alhamdulillah setelah berjalannya waktu, saya melakukan pembelajarannya lumayan cukup rileks dan tenang. Mungkin seperti itu Pak. Oh iya ya. Baik Bu, terima kasih. Kemarin waktu Ibu melakukan pembelajaran sangat baik sekali Bu. Ya, terima kasih. Semua yang saya harapkan sudah berjalan. Terima kasih Bu. Terus dan ada beberapa catatan yang saya ini seperti emang hanya sedikit Bu. Cuma itu dari pembelajaran anak-anak kurang aktif Bu ya dalam proses kerja kelompok. Selanjutnya area pengembangan dan perbaikan diri yang hendak dilakukan Ibu seperti apa Bu? Mungkin area yang ingin saya kembangkan kembali adalah di dalam pembelajaran berdiferensiasi, karena menurut saya itu masih sangat sulit untuk saya gitu. Jadi di bagian langkah-langkah pembelajarannya itu harus di bagian mana nih menerapkan kegiatan berdiferensiasinya tersebut. Seperti itu Pak. Oh iya Bu ya. Emang dalam penerapan pembelajaran diferensiasi itu kadang-kadang saya juga sulit Bu. Iya. Karena itu juga mungkin masih baru ya. Iya masih baru, apalagi Bu baru kelas 5 ya, belum menggunakan kurikulum mereka ya Bu. Selanjutnya Bu, rencana aksi pengembangan diri yang akan Ibu lakukan seperti apa untuk meningkatkan kompetensi Ibu supaya bisa menerapkan seperti pembelajaran diferensiasi tersebut Bu? Mungkin pengembangan diri yang akan saya lakukan, kan sekarang banyak webinar online ya, seperti itu. Kemudian ada juga webinar di PMM, bisa mengikuti BIMTEK. Apalagi mungkin saya kalau sudah terpanggil ada undangan CGP, saya bisa mengikuti seperti Pak Agus agar lebih memahami lagi apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin seperti itu. Ya kebetulan Bu ini ketua Kombel di sini Bu. Ibu kali ini ada ketua Kombel di SDN Saksat. Alhamdulillah ya Bu ya. Dari pembelajaran kemarin menurut Ibu kekurangan apa atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran di kelas saat itu? Iya, kendalanya itu pada saat pengelompokan, kan pembelajarannya itu secara berkelompok. Jadi ada beberapa siswa yang aktif, ada juga banyak beberapa siswa yang tidak aktif ya Bu, seperti itu. Dia itu hanya mengandalkan temannya saja untuk mengerjakan tugas. Mungkin seperti itu Pak kendalanya. Oh iya. Kira-kira mengapa itu bisa terjadi Bu? Siswa kurang aktif dan dalam kelompok belajar tersebut.
Ya mungkin karena siswa juga kan tidak terbiasa Iya. dengan pembelajaran berkelompok, Iya. kemudian dia juga belum memahami saya itu di kelompok itu tugasnya apa gitu seperti itu. Kemudian juga bisa saja karena saya belum melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada siswa. Oh, Seperti iya. itu. Jadi saya belum tahu minat belajar siswa itu ke arah mana nih yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Oh, Seperti iya. itu. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya untuk melakukan pasca observasi. Mudah-mudahan kedepannya apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan Ibu, amin. Demikianlah pasca observasi yang kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.